Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwan fillah, jamaah salat maghrib, mata'anallah wa iyyakum bisihhati wal afiyah wa rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah dan memujinya dengan mengucap alhamdulillah. Kemudian salawat dan salam semoga selalu Allah curahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga, sahabat, dan pengikut beliau sepanjang zaman. Ikhwan fillah yang Allah muliakan, terakhir tanggal 30 Ramadan ya, kalau kada salah 30 Ramadan, kita sempat membaca satu bab dari buku yang berjudul Minhajul Arifin, karya Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, yaitu bab renungan berkenaan dengan gerakan ruku di dalam sholat. Maka pada kesempatan kajian kita pada saat ini kita melanjutkan babus sujudi, renungan gerakan sholat, sujud yang kita lakukan. Imam Al-Ghazali rahimahullah, beliau menuliskan, wasjud lillahi sujuda abdin mutawadi'in alima annahu khuliqa min turabin yata'uhu jami'ul khalq. Saat kamu sujud, maka sujudlah karena Allah. Sujud seorang hamba mutawadhi', yang merendahkan hatinya serendah-rendahnya. Bagaimana dia melahirkan perasaan rendah hati serendah-rendahnya? Alima annahu khuliqa min turab. Dimulai dengan dia menyadari betul bahwa dia diciptakan dari tanah. Yata'uhu jami'ul khalq, tanah yang diinjak oleh semua makhluk. Jadi pada saat sujud, sujudlah karena Allah dengan suasana hati, pikiran yang sangat rendah serendah-rendahnya di hadapan Allah. Seorang hamba yang sadar betul, apapun pangkatnya, status sosial, jabatan, ataupun seberapa luas pengaruhnya, dia tetap harus sadar bahwa dia adalah makhluk yang diciptakan dari tanah yang diinjak oleh semua makhluk. Wa annahu rukiba bin nutfatin yastaqdiruha kullu ahad. Selain itu dia juga mesti sadar bahwa dia adalah darah, daging, tulang yang disusun berasal dari setetes air. Semua orang memandang air itu, bahasa Banjar gelianan, jijik. Dari itu dia diciptakan. Jadi selain dia harus sadar bahwa saat sujud dia mesti merasakan, aku adalah makhluk yang diciptakan dari tanah yang diinjak oleh semua makhluk, dan aku terdiri dari darah, daging, tulang yang berasal dari setetes air yang semua orang merasa jijik dengan air tersebut. Fa idza fakkara fi aslihi wa ta'ammala tarkiba jauharihi min ma'in wa tinin izdada lillahi tawadhu'a. Maka ujar Imam Al-Ghazali, kalau
orang yang sujud tersebut dia bertafakur, dia merenungi asal usulnya dari apa. Tidak melihat saat itu dia seorang presiden, tidak memandang saat itu dia seorang jenderal, tapi saat dia sujud, dia sadar betul bahwa dia tercipta dari tanah, dari setetes air. Maka izdada lillahi tawadu'a, niscaya kerendahan hatinya semakin bertambah-tambah karena Allah, untuk Allah. Wa yaqulu fi nafsihi, saat itulah dia akan berbisik dengan nuraninya, waihak, celakanya kamu, lima rafa'ta ra'saka min sujudik, berani sekali kau angkat kepalamu dari sujud di hadapan Allah. Lima lam tamut baini yadayhi, kenapa tidak mati saja sekalian kamu di hadapan Allah dengan kesombongan yang selama ini kau tunjukkan, dengan keangkuhan yang selama ini kau besar-besarkan, dengan kesombonganmu selama ini. Wa qad ja'alallahu as-sujuda sababal qurbi ilaih, dan Allah telah menjadikan posisi sujud adalah sebab semakin dekatnya seorang hamba kepada Allah. Artinya ketika seorang hamba diperintahkan untuk sujud, itu artinya Allah ingin mendekatkan dirinya kepada Allah. Allah ingin mendekatkan si hamba itu semakin dekat lagi kepada Allah. Jadi salah satu hikmah kenapa kita diperintahkan sujud, karena Allah inginkan kita semakin dekat dengannya. Faqala ta'ala, Allah berfirman, wasjud waqtarib, sujudlah dan nikmati, dengan sujud itu engkau semakin dekat, engkau semakin dekat. Makanya orang yang tak mau sujud itu adalah orang yang jauh dari rahmat Allah. Dan makhluk pertama yang melakukan itu adalah iblis, tak mau sujud. Famaniqtaraba minhu ba'uda min kulli syai'in siwa, maka barang siapa yang ada dalam pikirannya, ada dalam tekadnya keinginan untuk semakin dekat kepada Allah, maka secara otomatis dia akan semakin jauh dari segala sesuatu apapun selain Allah. Yang maulah kita mau parak dengan selain Allah itu karena masih belum ada keinginan hasrat untuk semakin dekat dengan Allah. Wahfad sifata sujudika fi hadhil ayah. Nah, lalu tadi kan udah saya jelaskan, kata Imam Al-Ghazali, saat sujud itu apa yang ada dalam benak dan pikiran, apa yang harus kita rasakan. Setelah aku jelaskan ihfad sifata sujudika, maka peliharalah, pertahankanlah cara sujudmu fi hadhil ayat, sebagaimana yang juga disebutkan pada ayat berikut ini, firman Allah surah Thaha ayat 55. Jadi Imam Al-Ghazali ketika membawa alam pikir kita saat sujud untuk menyadari betul bahwa kita diciptakan dari tanah yang diinjak oleh semua makhluk, itu bukan tanpa dasar, tapi mengacu kepada firman Allah surah Thaha ayat 55, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dari tanahlah kami menciptakan kamu, dan ke dalam tanahlah kami akan kembalikan kamu, wa minha nukhrijukum, dan dari tanah pula nanti kelak kami akan mengeluarkan kamu untuk kali berikutnya. Jadi pada saat sujud posisi kita kan semakin dekat dengan tanah, maka tidak ada alasan untuk tidak menyadari kalau kita ciptakan dari tanah. Kalau bahasa Banjarnya disuruh mencium tanah, supaya kita ini sadar kita ini dari tanah.
Kita ini akan kembali ke tanah, dan kita pun juga kelak akan dibangkitkan dari tanah. Tanah yang diinjak oleh semua makhluk. Maka tidak ada alasan untuk merasa hebat, merasa angkuh, terlebih ketika dipengaruhi oleh jabatan yang Allah titipkan, kekayaan yang Allah berikan, popularitas yang Allah pinjamkan. Semua itu mesti harus kalah pada saat kita sujud, karena saat itu dekat sekali posisi kita dengan tanah. Wasta'in billah an ghairihi. Lalu kata Imam Al-Ghazali, mohonlah pertolongan hanya kepada Allah agar tidak berhajat kepada selain Allah. Jadi kita memohon kepada Allah itu tidak hanya sekadar untuk terpenuhi hajat kita, tapi kita memohon kepada Allah agar kita tidak berhajat kepada selain Allah. Salah satu doa yang sering mungkin kita dengar, biasanya dibaca orang pada hari Jumat, dan itu juga kutipan dari salah satu doa yang diajarkan oleh Rasul. Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahimu ya Wadud, ya Dzal Arsyil Majid, ya Fa'alu lima yurid, aghnini atau aghnina bihalalika an haramik, wa bi ta'atika am ma'siyatik, wa bi fadlika amman siwak. Aghnina atau aghnini, kalau untuk pribadi kan aghnini, bihalalika an haramik, cukupkan, kayakan aku dengan halalmu sehingga tidak ada ruang untuk sesuatu yang haram. Wa bi ta'atika an ma'siyatik, kayakan aku dengan ketaatan kepadamu sehingga tidak ada waktu dan ruang untuk bermaksiat. Wa bi fadlika amman siwak, kayakan aku ya Allah dengan semata-mata karuniamu sehingga tidak melirik kepada selain engkau. Sehingga tidak melirik kepada selain engkau. Yang membuat kita bisa kecewa, yang membuat kita bisa sakit hati, itu karena kita masih melirik kepada selain Allah. Yang membuat kita sulit ikhlas pun juga karena kita masih memandang selain Allah itu sesuatu. Kalau kita masih memandang selain Allah itu sesuatu, maksudnya bisa memberi manfaat, bisa memberi mudarat, masih ada dalam benak dan pikiran kita, itu yang membuat kita sulit membuang sifat riya. Itu yang membuat kita sulit untuk merasakan keikhlasan yang sesungguhnya. Makanya Imam Al-Ghazali di dalam bukunya yang lain yang berjudul Ayyuhal Walad, selama ujar sidin engkau masih memandang sesuatu, artinya memandang bisa memberi manfaat, bisa memberi mudarat, bisa mendatangkan keuntungan, bisa menyebabkan kerugian. Jika engkau masih memandang selain Allah dapat melakukan semua itu, dengan mata hatimu engkau berpikir selain Allah itu bisa mendatangkan manfaat, bisa menyebabkan kerugian, maka sampai kapanpun engkau tidak bisa merasakan keikhlasan yang murni. Ikhlas juga tapi levelnya. Dan engkau sulit untuk membuang sifat riya. Sifat riya. Maka mu'alajahnya, cara mengobatinya adalah pandang semata-mata Allah yang memberi manfaat, yang memberikan mudarat, yang memberikan sehat, yang memberikan titipan penyakit, yang menyembuhkan, yang mematikan, yang menghidupkan. Pandang hanya semata-mata Allah. Maka pada saat itu pujian dan celaan manusia tidak akan menggeserkan hatimu dari memandang Allah. Lantaran kita dalam hati masih ada lagi takutan lawan manusia, takutan kada dihargai, takut tidak disebut, khawatir dicela. Itu yang membuat kita sulit untuk membuang sifat riya.
Maka dari itu jadi Imam Al-Ghazali, wasta'in billah an ghairihi. Memohon kepada Allah itu tidak hanya minta tolong agar apa yang kita hajatkan kabul, tapi juga memohon kepada Allah, minta tolong agar kita hanya mengalamatkan semua hajat kita kepada Allah, agar kita tidak mengalamatkan hajat kita kepada selain Allah. Wasta'in billah an ghairihi, mohonlah pertolongan kepada Allah agar kita tidak meminta tolong kepada selain Allah. Itu salah satunya tadi. Wa bi fadlika amman siwa, ya Allah, cukupkan, kayakan ulun dengan karuniamu sehingga tidak ada ruang dalam diri, dalam pikiran, dalam hati berharap kepada selain engkau. Fa innahu ruwiya anin nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, qala Allah tabaraka wa taala, Allah berfirman. Berarti ini hadis qudsi. La attali'u ala qalbi 'abdin fa'a'lama minhu hubbal 'amali bi ta'ati illa tawallaitu taqwimahu wa siyasatahu. Tidaklah aku mengetahui hati seorang hamba, lalu aku mengetahui dari hati si hamba tersebut terdapat kecintaan berbuat untuk taat kepadaku, niscaya aku ambil alih rekayasa dan mengkondisikannya. Maksudnya apa? Segala sesuatu itu akan mudah karena Allah memudahkan. Makanya minta tolong tadi. Dan Allah akan memberikan kemudahan kalau memang di dalam hati kita sudah ada benih-benihnya, sudah ada keinginan, sudah ada kecenderungan, sudah ada syahwat untuk taat kepada Allah, itu sudah ada. Dan Allah Maha Tahu, niscaya kata Allah akan aku olahkan jalannya, aku yang mengaturnya, aku yang mengaturnya. Tapi mun di dalam hati itu kadada sama sekali. Biar dihiga awak, biar kebaikan tuh kadada keinginan di dalam hati sama sekali. Makanya jar urang ulun ingat salah satu sambutan kepala lapas Taluk Dalam. Betulan bulan Ramadan tadi kena jadwal 4 kali tarawih. Nang keempat ulun minta izin. Rasa kada nyaman juga. Ustadznya mengalahkan residivis, keluar masuk penjara, jangan kayak itu. Ustadz keluar masuk penjara kurang nyaman kedengarannya. Tapi memang karena udah capeknya luar biasa, ulun minta izin, minta gantikan. Jadi beliau termasuk luar biasa fanatik dengan urusan agama. Apa kata beliau? Beliau berikan semacam nasihat kepada narapidana. Berniat di sini mulai hati masing-masing untuk berubah. Berniat. Sadar kada bebuhan pian nih, ulun terjemahkan dengan bahasa Banjar. Beliau kan bukan orang Banjar, kalau ada salah orang Medan. Kalau ada salah. Sadar kada bebuhan pian nih. Banyak korban. Ulah pian, bini pian jadi korban, anak pian jadi korban, keluarga pian jadi korban. Dan nang diantara nang sidin tanamkan kebersihan. Saya tidak pengen di sidin bebuhan pian-pian ini bulik kena, di mana keluarga sudah bertahun-tahun menunggu nang tadinya istri dari tulang rusuk menjadi tulang punggung, kan kayak itu jadinya.
laki di penjara yo. Tadinya tulang rusuk menjadi tulang punggung. Maka dari itu Jar Sidin mulai dalam hati tanamkan kesadaran, mohon kepada Allah supaya sadar di dalam hati. Jar Sidinnya mun dalam hatinya kadada sama sekali, biar penceramah dari langit nang datang Jar Sidin ada mau berubah. Nya kita juga nang menyudahi. Di dalam hati kadada keinginan sama sekali hendak berubah. Pada bahasa banyu tawar dari langit gin kada ampuh. Mun ada istilah banyu tawar lah, penerang hati. Kanyang banyu tawar dah. Kesana kemari dimintakan banyu oleh keluarga, bahasanya gitu. Kada insaf-insaf karena di dalam dirinya belum ada. Mulai dari diri kita, mulai dari keinginan ya Sidin. Itu yang pertama Sidin tanamkan kemarin. Tapi Sidin awali dengan memberikan sebuah renungan. Kasihan keluarga. Sudah supannya luar biasa, terpaksa keluarga berdusta. Mana laki kam menjadi tenaga kerja di Malaysia jar, padahal di lapas. Supan korban aja Sidin, kasihan. Lawan ya Sidin, kebersihan dijaga. Pertama kali aku pindah sini sih, kulihat dapur, mah sakit hatiku Sidin. Aku karena pengen ya Sidin babuhan pian-pian ini bulik, limbah sudah masa tahanan di sini habis, bulik timbul membawa penyakit di sini. Apalagi stroke. Orang sudah beberapa tahun mengharap bulik, sekalinya bulik membawa penyakit, tambah menderita lagi keluarga di rumah. Maharagu. Luar biasa. Tapi nang urun garis bawahi, Jasidin tanamkan mulai diri kita sendiri. Yang bisa mengubah kita itu memang Allah, tapi Allah akan mengolahkan jalannya mun di dalam diri kita ada keinginan berubah. Dan banyak hadis-hadis yang seperti itu. Misal seperti hadis yang sering kita dengar, halal itu jelas, haram itu jelas. Di antara keduanya perkara-perkara syubhat yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Lalu kemudian di ujung hadis itu, dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Kalau itu baik, baik pula seluruh anggota tubuhnya. Kalau itu rusak, rusak pula. Salah satu nasihat dari hadis tersebut adalah mulai dari dalam diri masing-masing hendak berubah. Jangan menunggu muntung orang lain memadahi. Amunnya dalam hatinya saja kada mau berubah, nang segumpal daging tu nah, ning itu kada dibenahi, biar muntung malaikat nang membisiki. Ada akan berubah. Jadi mulai dari diri kita. Jangan berpikir beratnya mengalihnya. Hadis yang dikutip Imam Al-Ghazali, hadis kursi, Allah berfirman, bila di dalam hati seorang hamba itu ada benih-benih keinginan untuk berbuat taat kepada Allah, berikutnya ujar Allah, undang nang ma'atur mengolahkan jalannya. Tugas hamba adalah tanamkan dulu keinginan itu. Tanamkan dulu keinginan itu. Tawallaitu taqwimahu wa siyasatahu. Undang nang ambil alih jar Allah. Nah, itu renungan tentang sujud. Kemudian babut tasyahudi. Ini renungan tentang tasyahud. Wat tasyahudu tsana'un wa syukrun lahu. Wa ta'arrudun limazidi fadlihi wa dawami karamatihi. Tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah. Mau ini mun yang kajian di pinggiran ini dalam benar. Mendalami kalimat la ilaha illallah. Kada ada tupang segala-galanya kecuali hanya Allah. La tasyahud itu sebenarnya adalah sanaun, bentuk kita memuji Allah. Maka saat mengucapkan asyhadu at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, itu kan pujian. Maka jangan hanya sebatas dimuntung. Resapkan dalam hati bahwa kita sedang memuji Allah. Walaupun kada paham tu ngalebijian apa maknanya karena bahasa Arab. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah.
Dan itu sekaligus syukur kita kepada Allah. Wa ta'arrudun limazidi fadlihi wa dawami karamatihi, dan yang membuat kita semakin dekat dengan karunia dan kemuliaan yang Allah berikan. Terus fakhruj an da'waka, maka keluarlah dari pengakuan diri. Jangan merasa seorang, keluar dari pengakuan dirimu. Kamu tidak ada la ilaha illallah, kan asyhadu an la ilaha illallah. At-tahiyat, segala kehormatan, salawatut tayyibah, segala doa-doa baik, semata-mata itu milik Allah, bukan milikmu. Kadang-kadang Allah menguji kita dengan dikabulkannya doa kita. Merasa harap mau tuh kabul karena undan berdoa aja. Allah menguji kadang-kadang seperti itu. Guru tolong doakan ulun guru. Berdoa kabul sekalinya. Sahabat kisah. Untungnya semua udah doakan kabul. Mengaku undan dan mengaku. Ya Allah, sombong kita. Di masyarakat ini macam-macam dia. Apalagi kalau dipandang sebagai mengerti perkara agama, tinggal di lingkungan masyarakat yang tradisional. Masya Allah, ada yang minta mandi lah, ada yang minta kriawakan laki lah kalau sing bulikan. Dan itu pernah ulun alami. Makanya ulun limbah sekali pernah minta banyu orang. Ayo mengabulkan hajat orang beristilah membawa banyu sudah ke rumah. Apa hajat pian? Aku ni jiai. Lawanlah abahnya itu sudah lebih setengah tahun, abahnya kada meherani. Memberi duit kada, lawan anak kada. Memberi duit kada sudah setengah tahun. Minta banyu aina doakan. Masya Allah. Kita memadahkan ulun indah dengan masyarakat yang tingkat pengetahuan wawasannya seperti yang kita ketahui itu sepertinya bukan jawaban. Karena dalam Islam pun ada ruqyah ya. Ulun bacakan Fatihah. Kemudian sekalinya Masya Allah kabul. Isuk bujurut mau banyu kada kau lagi jalan. Sekalinya hari itu ya ulun doakan mudah-mudahan terbuka hatinya. Rupanya pas isuknya belum matahari timbul datang nang laki memberi duit. Isuknya kada lawas belum tengah hari ba 4 5 datang membawa banyu kada kau lagi jalan. Ya kada kau dimulai nang kitu pian. Ada juga bini sudah tajun lebih dari 3 hari, anak halus-halusan datang, ji ya tolong lihat ya kan bang, bini ulun di mana? Langsung tertawa, ingat ulun mang julun pian minta lihat ya kan bini pian di mana? Pian bersembunyi di galawang tu ulun ada melihat di orang anak minta lihat ya kan. Cuman biasanya ada nang memang diselajurakannya. Wahnya palingnya kada jauh juga. Nyatanya kada jauh. Mau diselajurakan. Jadi nang kayak ini julun pian berdoa. Berdoa lawan Allah. Anak halus-halusan, guring malam kada dana mengguringakan kekanakan halus-halus. Masih kericikan, kasihan kan kada ada umahnya menyusui kada ada. Nah, bangun pian tengah malam. Bangun pian tengah malam berdoa lawan Allah, janaki anak pian yang harus guring tun, supaya hati pian mengolah hati pian sungguh-sungguh berdoa, ya Allah kalaupun bini ini kada mau bulik karena ulun, untuk anak-anak ning halus-halus ini padang ya Allah bukakan hatinya bulik. Angkat ulun lah jadi berdoanya nak itu. Ulun mendoakan juga mudah-mudahan sebelum 3 hari bulik. Dasa bulik pian sebelum 3 hari sekalinya. Cuman sebelum
Orang tuh jauh, ulun bisiki, jangan dipukuli lagi bini pala. Hah, jadi di mana kem tahu jadi? Ija kada serajurakan pian kasap, ulun kasap tahu. Kan logika kita, bini itu mun disayangi kira-kira mau lah buka. Bila yang sudah sampai buka itu biasanya karena kada sanggup. Mun sekadar muntungnya masih tahan kadang-kadang. Tapi mun sudah buka, tajun itu lawan pukul-pukulnya, kekerasan rumah tangga. Di mana pian tahu jar? Makul kada bekesah. Jadi ulun pada ya, kira-kira mun disayangi, kira-kira mau lah buka jurang. Artinya kan dijelaskan, tapi ada jurang. Dan kadang-kadang tuh saya undak kasap tahunya. Timbul orang menjadi mengkultuskan. Nah, kakak itu tuh ujian dari Allah. Kita mendoakan kabul, wah, kabul tuh karena doa unda tahulah, tak akui diri. Makanya fakhruj an da'waka. Jangan kita merasa kita, makanya kita surah at-tahiyatu lillah, alhamdulillah, pujian itu semuanya hanya milik Allah. Allah uji, Allah tempelkan ke kita satu kelebihan, dan itu semata-mata dari Allah. Apakah kemudian kita mengklaim itu milik kita? Undapang nah harap. Sekian banyak orang berdoa, doa unda sekalian kabul. Nah, itu berarti tak akui kita. Fakhruj an da'waka, keluar dari merasa nyawa nang harap. Terus apa yang dilakukan? Wa kun lahu abdan, jadilah hamba Allah semata. Nah, kayak apa jadi hamba Allah semata? Bi fi'lika itihi gawian. Gawian nyawa tuh gawian hamba kah? Gawian wani lawan Allah Ta'ala, mengaku hamba tapi wani nang disuruh kada digawi, mengaku hamba lah. Wa kun lahu 'abdan bi fi'lika kama anta 'abdun lahu bi qaulika. Jadilah hamba Allah dengan perbuatanmu sebagaimana kamu mengaku hamba Allah dengan ucapanmu. Kita kadang-kadang ngaran Abdullah hamba Allah, Abdurrahman. Ya, jadi orang salah satu tujuan diberi nama itu supaya menjadi doa harapan. Disesuaikan naik. Ngaran sabar tapi penamparan orangnya. Sabar ngaran tapi penamparan. Kada sabar ngarannya. Jadi jadilah hamba Allah dengan perbuatanmu sebagaimana engkau mengaku hambanya dengan ucapanmu. Fa innahu khalaqaka 'abdan. Karena Allah menciptakan kamu itu sebagai hambanya, bukan sebagai sekutunya, bukan sebagai tandingannya, sehingga seakan punya hak untuk melawan, mengingkari. Allah ciptakan kamu itu sebagai hambanya. Wa amaraka an takuna lahu 'abdan. Bahkan setelah Allah ciptakan kamu sebagai hambanya, Allah perintahkan kamu untuk menjadi hambanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali agar menjadi hambaku. Ibadah itu kan dari kata abdun. Abada ya'budu ibadatan. Qala ta'ala. Nah, makanya ujar Allah Ta'ala berfirman, wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Surah Al-Ahzab ayat 36. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan, tidak pantas. Idza qadallahu wa rasuluhu, bila Allah atau rasulnya, Allah dan rasulnya memutuskan suatu perkara, tidak pantas memilih perkara yang lain. Maka hamba, dengan hamba itu bahasa kitanya ujar Nabi apa, ujar Allah apa, taguk bulat. Jangan berpikir-pikir.
selama yang dari Nabi itu sahih. Dari Nabi juga sahih, tapi nabinya lebih palsu, nah lain pula. Wa may ya'sillaha wa rasulah, dan barang siapa yang maksiat durhaka kepada Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, berarti dia tersesat. Jadi hamba yang tersesat. Kita kada jangan juga mengkafirkan orang. Nyo mengaku hamba tapi nyo maksiat, kafirnya. Nah itu berarti keyakinan Murji'ah. Orang-orang Murji'ah, mereka berkeyakinan siapa yang melakukan dosa secara otomatis dia kafir. Kalau ahlu sunnah wal jamaah kan dia tetap muslim, cuman fasik selama dia tidak meyakini halal dosa nang digawi. Tapi mun yang meyakini halal dosa nang digawi, tahu aja pada itu kada boleh, diyakininya halal. Nah, itu berarti dia murtad. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa dia beriman kepada Allah tapi ternyata dia maksiat kepada Allah, tidak taat kepada Rasul, dia mukmin yang tersesat. Faqad dhalla dhalalan mubina, bukan kafir, mukmin yang tersesat. Tersesat nyata. Surah Ahzab sama tentang husnul khotimah. Kadang-kadang kan ketika ada orang meninggal dunia, insya Allah husnul khotimah. Kalau sebenarnya orang itu saat meninggal dunia itu muslim, kita tidak berlebihan kalau mengatakan yakin dia husnul khotimah. Jangan insya Allah lagi, yakin husnul khotimah. Karena husnul khotimah itu standarnya itu tidak setinggi yang kita tetapkan. Allah menetapkan standar husnul khotimah itu saat ajalnya tiba, dia berstatus muslim. Sekalipun tabalujur bermaksiat. Masa kita buka surah Ali Imran, pian pasti hafal surahnya. Ayatnya pasti hafal. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Orang beriman itu ada beriman taat, ada beriman nang kada taat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Disuruh taat kan? Bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa. Apa gara arti takwa? Takwa itu nang disuruh digawi, nang dilarang tinggalkan. Wala tamutunna, dan jangan sampai mati illa wa antum muslimun. Kan muttaqun enggak? Muslimun. Andai kata bunyi ayatnya itu wala tamutunna illa wa antum muttaqun, maka husnul khotimah itu adalah muslim yang meninggal dunia dalam keadaan taat kepada Allah. Muttaqun tapi muslimun. Imam Abu Hanifah rahimahullah pernah digeruduk oleh orang-orang Mu'tazilah. Bukan orang Khawarij, bukan Mu'tazilah, Khawarij. Orang Khawarij sama dengan orang Murji'ah. Pelaku dosa itu kafir, keluar dari Islam. Nah pada saat itu Imam Abu Hanifah sedang berada dalam masjid, digeruduk oleh gerombolan orang-orang Khawarij. Diserang, mereka sudah siap dengan pedang yang terhunus. Abu Hanifah, kami datang tujuan cuma satu, menghabisi Anda. Tapi kami berikan kesempatan. Kami menanyakan pertanyaan, bila Anda menjawab benar, kami batal membunuh Anda. Tapi kalau salah jawaban Anda, maka tidak ada yang menghalangi kami untuk menghabisi Anda. Kata Imam Abu Hanifah,
sarungkan dulu pedang itu. Tidak Abu Hanifah. Ini kalau sudah keluar dari sarungnya nggak akan dimasukkan kecuali kalau minum darah. Baik, kata Imam Abu Hanifah, silakan kamu bertanya. Abu Hanifah, andai kata di depan masjid, di samping pintu ada 2 mayat, laki dan perempuan. Yang laki-laki meninggal dunia saat minum khamar, yang perempuan meninggal dunia saat dia berzina. Hal huma minal muslimin, apakah keduanya masih termasuk muslim atau bukan? Menurut keyakinan Khawarij, orang melakukan dosa, terlebih dosa besar, itu kafir. Artinya kalau Imam Abu Hanifah menjawab muslim, masih muslim yang fasik, maka menurut versi mereka jawaban salah. Tapi Imam Abu Hanifah orang cerdas. Kata Imam Abu Hanifah, sebelum saya menjawab, saya nanya dulu. 2 orang yang Anda tanyakan tadi itu tidak Anda jelaskan asal-usulnya. Apakah dia dari kalangan orang Yahudi yang Anda tanyakan tadi? Oh bukan, dia bukan dari kalangan orang Yahudi. Terus apakah hal huma minan Nasara? Apakah keduanya itu dari orang Nasrani? Oh tidak. Oh lantas, kata Imam Abu Hanifah, kalau dia bukan orang Nasrani, bukan termasuk orang Yahudi, terus dia termasuk orang apa? Yang kami tanyakan tuh huma minal muslimin, keduanya itu dari kalangan orang muslim. Oh, kalau begitu kata Imam Abu Hanifah, saya tidak perlu menjawab, Anda sudah menjawab. Keduanya dari minal muslimin. Akhirnya mereka linglung. Ahlus sunnah wal jamaah meyakini seorang muslim berbuat dosa, selama dia tidak meyakini halal dosa tersebut, itu tidak mengeluarkannya dari statusnya sebagai seorang muslim. Walaupun ada label fasik, tapi dia tetap muslim. Nah, Allah berfirman dalam Al-Quran, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ muslimun. Makanya kematian itu bagi seorang muslim adalah kemuliaan. Tapi bagi non-muslim kematian itu musibah. Kenapa kemuliaan? Seorang muslim ketika meninggal dunia, positif dia muslim, berarti dia husnul khotimah. Kita nang hidup nih, belum tentu lagi ulun pian, ini kan masih hidup. Menjaminlah keislaman yang Allah berikan kepada kita ini tetap bertahan sampai napas terakhir. Belum ada jaminan. Tapi mereka yang sudah positif meninggal dalam keadaan muslim, sudah positif husnul khotimah. Cuman husnul khotimah itu bertingkat. Minimal sekali asal dia muslim aja, itu udah husnul khotimah. Syukur-syukur muslimnya taat. Syukur-syukur saat dia meninggal dunia lagi mengerjakan perintah Allah, sholat, puasa, atau jihad di jalan Allah, dan sebagainya. Itu berarti level husnul khotimahnya tinggi. Kita kadang-kadang menetapkan standar husnul khotimah itu kan kayaknya terlalu tinggi banget. Sampai-sampai kita aja takut mengatakan dia husnul khotimah. Takut kita, insya Allah husnul khotimah. Mungkin sudah nyata-nyata orang tua muslim saat meninggal dunia, sejauh yang kita tahu dia muslim, husnul khotimah. Husnul khotimah. Nah, waktu Isa sudah sampai, ulun habiskan dulu sedikit. Tidak sepantasnya bagi seorang mukmin laki-laki maupun perempuan apabila Allah dan Rasulnya memutuskan satu perkara, tidak pantas mereka itu memiliki pilihan-pilihan lain. Ngaran hamba itu jadilah hamba Allah dengan perbuatanmu, sebagaimana engkau dengan pedenya mengaku hamba Allah dengan ucapanmu. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar wa ma kana lahumul khiyarah, surah Qasas ayat 68. Dan Tuhanmu lah yang maha menciptakan apa yang dia kehendaki, dan dialah yang punya hak untuk menentukan pilihan, sementara makhluk itu tidak punya hak untuk menentukan pilihan Allah. Ya Allah, ulun ingin ijah, enggak. Kalau sekedar berdoa untuk sesuatu yang masih belum nyata, itulah wilayah kita.
tapi kemudian memilih sesuatu yang sudah ditetapkan nyata, maka berarti kita mengingkari status kita hamba dengan perbuatan dan sikap. Dijadikan laki-laki nyata udah berburung, operasi plastik, operasi hendak jadi bebinian, kan sudah nyata. Nah, beda untuk sesuatu yang belum nyata. Di situ Allah berikan kita ruang untuk berdoa. Karena doa adalah perintah. Jika kada diperintahkan berdoa, kada berdoa kita. Cuman karena diperintahkan wa qul ud'uni wa qul ud'u rabbakum. Katakan Muhammad, ud'u rabbakum, berdoa. Jadi doa itu perintah. Andai kata kada ada perintah, kita ini bisa kada boleh berdoa. Kenapa? Karena seakan-akan kita mencurigai Allah tuh kada tahu mana yang baiknya lawan kita. Andai kata doa itu tidak diperintahkan, maka secara logika kita malah tidak boleh berdoa. Andai kata tidak diperintahkan. Sebab doa ini kan seperti meminta sesuatu yang seakan-akan mun kada diminta kada diberi. Seakan-akan pian aja tuh lah, bisi hutang. Tagih orang sekali, tagih orang 2 kali, waktu bersamaan, apa ujungnya? Nyotok hutang kau tidak ada bayar. Tapi karena doa kepada Allah adalah perintah, maka berdoalah semata-mata kita melaksanakan perintah Allah. Maka ada suatu ungkapan syair ya, ungkapan syair. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, qad kafani ilmu rabbi min su'ali waqtiyari. Cukup ilmu Allah itu ku yakini mengetahui apa yang ku hajatkan sehingga aku rasanya enggak perlu lagi meminta. Qad kafani ilmu rabbi min su'ali waqtiyari. Cukup ilmu Allah itu mengetahui apa yang ku hajatkan sehingga dengan keyakinan Allah Maha tahu, sepertinya aku tidak berhajat lagi untuk berdoa. Namun karena doa itu diperintahkan, maka tetap berdoa. Jakanya kada diperintahkan berdoa tuh. Dengan modal Allah Maha mengetahui aja, kita kada perlu berdoa. Allah tahu apa yang kita hajatkan. Bahkan kalau kita merengek-rengek, sekilas seakan-akan kita kada percaya Allah tahu lawan hajat kita. Cuman karena berdoa itu perintah, maka kita laksanakan perintahnya. Karena kita adalah hamba yang taat dengan perintah. Nah, barangkali ini dulu yang dapat ulun sampaikan. Ternyata cukup panjang masalah babut tasyahud, separuh lebih lagi. InsyaAllah nanti akan kita lanjutkan renungan-renungan, gerakan-gerakan di dalam sholat maupun bacaan-bacaan di dalam sholat yang ditawarkan oleh Imam Al-Ghazali, di mana beliau terinspirasi juga dari beberapa ayat Al-Quran, dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada salah hilapnya mohon maaf. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.